Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan tugas besar ICT yang berjudul Etika dan Keamanan dalam Proses Verifikasi di e-Bank. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Karina Eka Kartini, yang kedua ada Dewi Lestari, yang ketiga Faisal, yang keempat saya sendiri Faiza Fahasna, yang kelima Richard Exo Purdana Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Eka Kartini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan keamanan dalam proses verifikasi dalam electronic bank atau bisa disebut e-bank. Pengertian e-bank menurut para ahli. Menurut David Whiteley, internet banking merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah agar nasabah dapat melakukan pengecekan saldo rekening dan bayar tagihan dalam 24 jam tanpa harus datang ke kantor. Menurut Mary G. Cronin, internet banking adalah aplikasi layanan keuangan yang memungkinkan institusi pembiayaan untuk menyediakan produk dan layanan perbankan tradisional seperti periksa rekening tabungan dan deposito dan verifikasi dan sertifikat deposito dengan 2. Pengertian e-banking dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Tingkat entry. Terdapat informasi statistik mengenai bank bersangkutan. Layanan apa saja yang tersedia yang ditawarkan oleh bank dan layanan dasar seperti yang diharapkan pembayaran kredit. B. Tingkat intermediate. Bank menawarkan semua layanan informasi keuangan seperti ditawarkan pada tingkat pemula dan dilengkapi dengan layanan interaktif dasar dengan fungsi dasar yaitu perhitungan, pembayaran pinjaman, dan kemampuan untuk melihat informasi tentang simpanan nasabah. C. Tingkat advance. Perbankan online bisa disebut sebagai level ekstrim, layanan lengkap yang menawarkan semua fungsi dan keamanan. Pada level ini, nasabah bank dapat mentransfer uang. Saya Dewi Lestari akan menjelaskan tentang etika. Dalam KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan juga tentang hak dan kewajiban moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak atau adat. Itu berarti etika adalah kepercayaan tentang hal yang dianggap benar dan salah atau baik dan buruk dalam sebuah masyarakat ataupun individu. Lalu etika dalam komputer berarti ilmu tentang sifat dan dampak dari teknologi komputer dan juga justifikasi atas kebijakan penggunaan komputer secara etis. Lalu etika dalam sistem informasi terdiri dari 4 hal, yaitu privasi, akurasi, kepemilikan, dan juga akses. Privasi adalah hak setiap individu untuk melindungi informasi ataupun data pribadinya dari orang lain yang berusaha untuk mengakses tanpa izin. Yang kedua adalah akurasi. Keakuratan dalam pengolahan data harus dilakukan untuk menghindari kerusakan pada informasi ataupun data yang dimiliki. Lalu ketiga ada kepemilikan. Harta harus dilindungi untuk menghormati kepemilikan atas harta tersebut. Nah, dalam perkembangan teknologi ini, ada yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Itu juga melindungi haknya atas kepemilikan intelektualitas tersebut. Lalu terakhir ada akses. Akses terhadap teknologi ini diharapkan dapat terdistribusi dengan merata agar semua golongan dapat mengakses teknologi tanpa ada golongan yang dikecualikan. Lalu dalam perkembangan teknologi ini terdapat etika yang secara sengaja diabaikan atau dikesampingkan karena dirasa dapat menghambat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, keamanan diperlukan agar setiap informasi dapat tetap
tersimpan dengan baik dan agar perkembangan teknologi ini dapat berjalan tanpa merugikan siapapun. Untuk tentang keamanan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal dari kelompok E. Di sini saya akan membahas tentang keamanan. Keamanan data kini menjadi hal penting untuk diperhatikan bagi sebuah perusahaan. Saat ini serangan cyber seperti peretasan, ransomware, dan lainnya tidak mengenal jenis perusahaan, mulai dari perusahaan startup kecil, besar, BUMN, hingga instansi pemerintah kini telah menjadi korban. Baik, kita masuk ke pengertian keamanan. Keamanan adalah suatu keadaan bebas dari rasa takut atau kecemasan. Jaringan komunikasi yang aman dapat didefinisikan sebagai jaringan di mana pengguna tidak merasa takut atau cemas saat menggunakan jaringan. Security atau keamanan adalah langkah yang perlu ada dalam sebuah sistem untuk dapat mencegah kejahatan atau ancaman dan juga kerusakan yang mungkin saja terjadi pada sebuah sistem. Pengertian keamanan cyber atau cyber security. Cyber security adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna. Keamanan cyber dapat meminimalisir masuknya risiko ancaman ke dalam suatu sistem. Upaya perlindungan ini dilakukan pada perangkat komputasi, aplikasi, layanan, dan informasi yang dikirimkan serta disimpan di lingkungan cyber. Keamanan cyber merujuk pada praktik yang memastikan 3 poin penting yang disebut CAA Triad. Ketiga poin tersebut adalah confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. CAA Triad adalah mode keamanan yang dikembangkan guna membantu manusia dalam memahami berbagai keamanan teknologi informasi dan menjadi konsep utama cyber security. Baik, kita masuk ke jenis-jenis keamanan cyber. Yang pertama ada cloud security. Jenis keamanan cyber satu ini mengacu pada upaya untuk melindungi data yang tersimpan di cloud. Beberapa hal yang dilibatkan dalam perlindungan ini adalah teknologi dan kebijakan kontrol dan layanan yang mendukung keamanan cloud. Cloud security adalah salah satu aspek penting dalam memastikan keamanan data. Beberapa ancaman bagi cloud security diantaranya pencurian data, penyalahgunaan data, dan pembajakan lalu lintas layanan. Yang kedua ada network security. Network security atau keamanan jaringan merupakan upaya perlindungan jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan. Network security sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan untuk setiap aktivitasnya. Tindakan perlindungan ini dapat melindungi aset perusahaan dari ancaman cybercrime dan juga dapat mengelola lalu lintas jaringan agar lebih efisien. Salah satu contoh network security adalah penggunaan antivirus dan firewall guna mendeteksi ancaman yang berasal dari malware. Yang ketiga ada application security. Application security adalah jenis keamanan cyber yang digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dari berbagai ancaman. Aplikasi dapat diakses dari berbagai jaringan yang memungkinkan adanya serangan cyber. Hal ini menjadikan aplikasi rentan terhadap ancaman cyber, sehingga perlu menerapkan application security. Beberapa cara yang dapat memastikan bahwa proses keamanan bekerja dengan baik adalah prosedur autentikasi, otorisasi, enkripsi, logging, dan uji keamanan aplikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Asma dengan NPM 2116221022.
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses verifikasi di e-bank. Validasi data atau bisa disebut dengan verifikasi data dalam konteks metodologi penelitian dipandang sebagai prosedur untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sama dengan data yang berasal dari sumber aslinya. Dengan demikian, data sebelumnya yang digunakan sebagai acuan untuk data yang baru dimasukkan sudah ada saat entry data selesai. Dalam konteks aplikasi bisnis dan keuangan, verifikasi data dilakukan melalui proses membandingkan data yang dikirimkan pengguna dengan data milik perusahaan yang sudah disimpan dalam basis data. Alasan prosedur ini adalah karena tidak bolehnya digunakan di dalam aplikasi atau layanan perbankan yang lain karena jelas berisi informasi sensitif tentang pemilik akun. Hal serupa juga terjadi dalam pelayanan kependudukan dan perpajakan serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Tujuan melakukan verifikasi data yaitu 1. Peningkatan perlindungan pada identitas user. Proses verifikasi yang idealnya menggunakan wajah atau KTP menjadi data acuannya memungkinkan perlindungan identitas user dan akun yang dimilikinya semakin baik. Hal ini sebab pencocokan data dilakukan menggunakan basis data milik dinas pemerintah, sehingga validitasnya bisa lebih terjamin. 2. Melakukan pencocokan pada data yang dimasukkan. Tujuan dasar dari semua proses verifikasi yang dilakukan yakni mencocokkan data yang diinput sang user dengan data yang telah ada pada database. Proses pencocokan ini dengan bantuan sistem yang tepat mampu berlangsung dengan cepat serta seksama, yang nantinya pemindaian akan dilakukan pada bentuk wajah user serta foto yang terdapat pada KTP user. 3. Memastikan user yang mengajukan akses. Proses verifikasi data ini tujuannya proses ini agar memastikan user yang mengajukan akses baik dalam hal login ke akun, transaksi, atau proses keuangan lain benar-benar si user yang berhak atas akun tadi. Ketika dideteksi ada ketidakcocokan, maka sistem bisa mengenalinya sebagai salah satu upaya atau pembobolan akun yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem tidak akan memberi akses masuk sehingga akibatnya akun milik user tetap terjaga keamanannya. Dalam proses verifikasi data ini ada beberapa contoh verifikasi yang dipergunakan. 1. Phone number verification yang umumnya dipergunakan untuk mengirimkan one-time password ketika melakukan transaksi. Seperti dalam hal registrasi akun dalam aplikasi keuangan juga harus mencantumkan angka telepon karena sekarang nomor telepon di pendaftaran menggunakan data KTP. Verifikasi ini mampu berjalan dengan 2 cara, yakni SMS global OTP memakai pesan singkat seluler serta WhatsApp global OTP. 2. Identification verification menggunakan KTP sebagai input data yang diminta oleh sistem karena data yang diinput ini kemudian akan dibandingkan menggunakan data pada database sehingga didapatkan kecocokan yang valid. Cara ini dilakukan dengan 2 metode, yakni OCR for ID card yang membaca data teks dari KTP dan ID check yang membandingkan data gambar KTP dengan yang ada di Dinas Kependudukan. Ketiga, biometric verification. Biasanya verifikasi menggunakan data biometrik mengandalkan teknologi AI yang nanti pada prosesnya untuk membandingkan data yang dimasukkan user dengan dokumen yang sudah dimiliki sebelumnya. Biasanya menggunakan 2 metode, yaitu 1. Face recognition untuk membandingkan foto si user dengan foto yang terdapat pada database, dan liveness detection untuk memastikan foto atau video yang dimasukkan sebagai data dari wajah manusia asli, bukan topeng atau replika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Richard Exo Purana Purba. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan bagian-bagian yang telah dibawakan oleh teman-teman sebelumnya. Oke, setelah kita mengerti apa itu e-bank, bagaimana etika e-bank, security atau keamanan e-bank, serta proses verifikasi dari e-bank, maka kita akan mendapatkan suatu kesimpulan,
yaitu seiring dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, penggunaan e-banking seperti kartu debit, kartu kredit, telebanking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking kian meningkat dikarenakan prosedur penggunaan yang semakin mudah dan efektif serta didukung dengan keamanannya. Undang-Undang ITE telah mengatur mengenai tanggung jawab yang fair antara penyelenggaraan sistem elektronik bank dan nasabah. Keamanan yang diberikan oleh pihak bank terus meningkat dari waktu ke waktu, serta adanya etika dan pemahaman yang baik oleh masyarakat membuat implementasi e-banking meningkat secara signifikan. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Izinkan juga saya untuk menutup presentasi dari kelompok kami ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.